Abu al-Abbas As-Saffah adalah tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Namanya Al-Saffah berarti yang banyak menumpahkan darah, menggambarkan perjuangannya dalam merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Namun di balik julukan tersebut, Al-Saffah memainkan peran penting dalam mengawali era baru bagi peradaban Islam. Abu al-Abbas dilahirkan pada tahun 721 Masehi di Humaimah, sebuah kota di Yordania modern. Beliau berasal dari keluarga Bani Abbas, yang merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Nabi, Bani Abbas memiliki legitimasi yang kuat di mata umat Islam. Pada masa itu, dinasti Umayyah sedang menghadapi krisis internal, termasuk ketidakpuasan dari berbagai kelompok seperti kaum non-Arab atau Mawali, Syiah, dan Khawarij. Situasi ini memberikan peluang bagi Bani Abbas untuk merebut kekuasaan. Gerakan Abbasiyah dimulai secara rahasia di wilayah Khurasan yang saat itu menjadi pusat kekuatan politik dan militer. Dipimpin oleh Ibrahim al-Imam, kakak Abu al-Abbas, gerakan ini berhasil menggalang dukungan dari berbagai kelompok yang merasa terpinggirkan oleh dinasti Umayyah. Ketika Ibrahim al-Imam ditangkap dan dieksekusi oleh khalifah terakhir dinasti Umayyah, Marwan bin Muhammad, kepemimpinan gerakan Abbasiyah jatuh ke tangan Abu al-Abbas. Pada saat inilah Abu al-Abbas mulai memimpin pasukan besar untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Panglima Abu Muslim al-Khurasani berhasil mengalahkan pasukan dinasti Umayyah dalam pertempuran Zab besar. Marwan bin Muhammad melarikan diri, tetapi akhirnya dibunuh di Mesir, menandai berakhirnya dinasti Umayyah di wilayah timur. Abu al-Abbas kemudian diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah di Kufah, Irak. Pelantikannya disambut dengan harapan besar oleh umat Islam, terutama mereka yang merasa dirugikan selama pemerintahan Umayyah. Sebagai khalifah, Abu al-Abbas mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat kekuasaannya dan memastikan stabilitas pemerintahan. Untuk mencegah kebangkitan kembali dinasti Umayyah, Abu al-Abbas memerintahkan pembantaian terhadap anggota keluarga Umayyah yang masih hidup. Tindakan ini dianggap brutal, tetapi berhasil menghilangkan ancaman politik dari pihak lawan. Selain itu, Abu al-Abbas juga menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan sementara sebelum akhirnya dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad pada masa Khalifah Al-Mansur, saudaranya. Di masanya, dinasti Abbasiyah juga memberikan perhatian lebih kepada kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab, yang sebelumnya diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh dinasti Umayyah. Kebijakan ini meningkatkan dukungan dari berbagai kelompok etnis di kekhalifahan. Abu al-Abbas juga memperkuat militer dan memastikan loyalitas pasukannya, terutama dari wilayah Khurasan, yang menjadi basis utama kekuatan Abbasiyah. Julukan Al-Saffah diberikan karena tindakan kerasnya terhadap musuh-musuh politiknya, terutama keluarga Umayyah. Salah satu kisah yang terkenal adalah undangan makan malam yang diadakan untuk para anggota keluarga Umayyah, yang kemudian berakhir dengan pembunuhan massal. Namun, di luar tindakan keras tersebut, Abu al-Abbas juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Beliau memperhatikan kesejahteraan umat Islam dan berupaya menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif. Abu al-Abbas Al-Saffah wafat pada tahun 754 Masehi, hanya 4 tahun setelah menjadi khalifah. Kepemimpinannya yang singkat tetap memberikan dampak besar, karena berhasil meletakkan dasar bagi dinasti Abbasiyah yang akan bertahan selama lebih dari 5 abad. Kekhalifahan kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, yang melanjutkan visi besar Abbasiyah dengan mendirikan Baghdad sebagai ibu kota peradaban Islam. Meski dikenal karena kekerasannya dalam merebut kekuasaan, Abu al-Abbas Al-Saffah adalah tokoh yang memainkan peran penting dalam memulai era baru bagi dunia Islam. Dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinannya dan penerusnya menjadi pusat ilmu, pengetahuan, budaya,
dan peradaban yang menginspirasi dunia. Kisahnya mengajarkan tentang kompleksitas kepemimpinan dan bagaimana kekuasaan seringkali membutuhkan keputusan sulit untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran umat.